salam dari kami, damai di hati, tekun bersekutu, dan tangguh melayani. Pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari kitab Hosea, pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11, dengan tema Tuhan memulihkan umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pengalaman iman tiap-tiap orang memberikan pemahaman dan gambaran yang berbeda-beda tentang Tuhan. Ada yang memaknai Tuhan sebagai sosok yang kejam, tidak segan-segan menghukum umat yang berdosa, senang memberikan pencobaan, dan semau-maunya mengatur kehidupan kita, ciptaannya. Ada juga yang melihatnya sebagai sosok yang penuh kasih, maha pengampun, penyayang, bahkan sumber berkat hanyalah berasalkan daripada Tuhan semata. Akan tetapi firman Tuhan dalam Alkitab memperkenalkan kepada kita sosok Allah yang bukan hanya penuh kasih, melainkan juga bukan hanya penuh kasih, penuh pengampunan, melainkan juga terkadang bersikap kejam sebagai bentuk ketegasan atas perbuatan dosa. Dan pembacaan kita pada hari ini menjadi salah satu contohnya. Israel menyatakan sikap hidup tidak setia kepada Tuhan, Bapak Ibu. Menyembah Baal, secara sadar mereka lakukan perbuatan itu dan dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Teguran, peringatan, dan hukuman, serta suara pertobatan yang disuarakan kepada mereka tidak dilihat sebagai sesuatu yang serius. Allah murka dengan sikap hidup yang seperti demikian. Allah membiarkan Israel untuk kembali merasakan peristiwa perbudakan seperti yang pernah mereka alami di tanah Mesir, dengan membiarkan Asyur bertumbuh menjadi bangsa yang besar dan kuat untuk mengalahkan Israel. Ayat ke-10 yang mengatakan bahwa ia akan mengaum seperti singa bisa kita maknai sebagai tindakan Allah yang memberikan rasa takut luar biasa kepada umatnya yang berdosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tindakan Allah yang kejam, kita lihat juga Allah tidak membenci umat. Allah benci terhadap sikap hidup mereka. Ayat ke-11 dalam pembacaan kita yang menyatakan bahwa Allah akan kembali menempatkan umat ke rumah-rumah mereka menjadi sebuah pengharapan daripada Allah sendiri tentang umat yang telah sadar, bertobat, dan kembali kepada Allah setelah mereka dihukum. Ada pemulihan yang dilakukan oleh Allah berdasarkan hukumannya. Ya, kita bisa memahami bahwa Tuhan memang terkadang kejam, tetapi itu adalah wujud ketegasannya atas perilaku umat yang rentan dengan dosa. Tidak menghendaki umat untuk jatuh ataupun hilang atau kemudian jauh daripadanya. Ada kasih yang mendasari murka Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah pada saat ini kita sedang mengalami pergumulan, pencobaan, permasalahan yang berat? Mungkinkah kesulitan yang sedang kita hadapi adalah buah daripada perbuatan dosa yang kita lakukan? Seperti contohnya sikap membelakangi Tuhan. Bisa iya, bisa tidak. Bisa jadi Tuhan sedang menegur kita supaya kita sadar dan melihat apa yang telah kita lakukan dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya ada pertobatan yang bisa kita lakukan melalui kesadaran itu. Bisa jadi juga Tuhan sedang menempa pribadi kita supaya menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Bisa jadi Tuhan sedang mengingatkan kita untuk senantiasa mengandalkan kuasa-Nya. Tuhan hendak hadir di tengah-tengah kita lewat pergumulan yang kita hadapi. Atau kemungkinan besar juga Bapak Ibu, Tuhan hendak menguji kesetiaan kita. Apakah kita tetap beriman ketika kita susah? Apakah kita tetap bersyukur ketika hidup kita berkekurangan? Apakah kita tetap mau melayani Tuhan walaupun seringkali kita dikecewakan? Apakah kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan walaupun seringkali seakan-akan Tuhan seakan-akan pergi dan tidak hadir menolong kita di tengah-tengah kesulitan? Biarlah itu menjadi refleksi dan pengalaman iman tiap pribadi kita, Bapak Ibu. Tetapi yang terpenting untuk setiap kita imani adalah Tuhan tidak pernah jauh. Tuhan senantiasa memperhatikan kehidupan kita, menegur ketika kita salah, dan menolong ketika kita dalam kesulitan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Allah bagi kita, suka maupun duka, dikehendakinya untuk memulihkan kehidupan kita.
Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Amin.